Sahabat Nusantara, sejak dahulu kala nenek moyang kita telah memiliki ikatan yang kuat dengan alam. Hal itulah yang membuat para leluhur kita mempunyai kemampuan naluriah dalam hal membaca gejala alam, termasuk perubahan cuaca dan iklim. Mereka bisa meramalkan bencana melalui tanda-tanda alam, mengetahui perubahan iklim lewat konstelasi bintang atau perubahan angin. Dari sana lalu terciptalah tradisi dan kebiasaan hidup yang menandai sebuah fenomena alam seperti pergantian musim dan fenomena alam lainnya. Ikatan batin antara manusia dengan alam itu kemudian mewariskan tradisi yang satu di antaranya adalah tradisi bermain layangan lake di masyarakat suku Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setiap memasuki bulan Agustus sampai bulan September, ini merupakan tradisi, barangkali sudah menjadi tradisi orang Mandar, karena pergantian dari musim barat ke musim timur. Jadi angin dari arah Australia ke benua Asia itu sangat kencang. Sehingga layang-layang laken ini itu bisa terbang ketika keras angin. Warga biasanya memainkan layangan lake di tengah sawah setelah masa panen selesai. Pada saat itu, sawah yang tadinya berair dan berlumpur telah mengering dengan sisa-sisa batang padi yang mulai mengering. Fenomena ini terjadi sepanjang bulan Agustus yang menandai datangnya musim kemarau. Dan inilah makna yang tersembunyi di balik keseruan masyarakat Mandar bermain layangan lake. Layang-layang berukuran besar dari 2 hingga 8 meter itu menari-nari di tengah birunya langit Mandar menyambut tiupan angin timur yang kencang, sekaligus menandai dimulainya musim kemarau. Saya lihat ini kalau ini ya tahun ini dari akhir bulan 7 sampai masuk bulan 8 ini. Dan kemungkinan ini kalau kemaraunya panjang ya sampai bulan 9. Karena kalau musim timur tidak ada angin, Pak. Sahabat Nusantara, angin timur berhembus dari Australia menuju Asia melalui Indonesia. Hembusannya bagai roh yang menginjeksi nyawa ke dalam rangka layangan lake. Sementara suaranya bagai musik dan irama yang mengatur ritme tarian layangan khas Mandar itu di angkasa. Lebih dari sekedar menerbangkan layangan lake, masyarakat Mandar percaya ada pesan semesta dalam hembusan angin timur, yakni pesan tentang pergantian musim dari musim penghujan menuju musim kemarau. Pada waktu itu, para petani mungkin sedang mengaso bahagia menikmati hasil panen. Sementara hamparan sawah yang telah mengering berubah menjadi arena bermain layang sebagai bagian dari selebrasi selepas musim panen. Ini kan daerah tempat ini, Pak, yang memulai awal itu kelompok saya ini kemarin yang memulai. Karena kan layang lake itu tidak bisa diterbangkan. Ketika waktunya tiba, para warga dengan antusias berbondong-bondong menuju areal persawahan. Dan oleh karena besarnya layangan yang dimainkan, seringkali para pemain harus menggunakan mobil untuk membawa burung kayu itu ke lokasi yang diinginkan. Senar dan rolnya tak lupa dibawa. Sementara pemainnya siap dengan sarung tangan untuk mencegah luka akibat gesekan dengan senar layangan. Kalau yang panjang 3 meter, ya kalau mungkin kayak seperti layangan saya ini, Pak, ini nih, yang nyamuk ini. Itu ya biar 1 orang, ada 2 orang bisa. Tapi kalau yang panjang 3 meter itu saya, ya mungkin ya 2 orang, kayak seperti ini, 2 orang. Kalau kencang angin, Pak, kuat tuh tarikannya. Ya, apalagi yang 8 meter itu yang kemarin di Campalagiang itu, puluhan orang, Pak. Bahkan ada mobil itu yang tarik. Tradisi bermain layangan lake sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat suku Mandar, walaupun tidak diketahui pasti kapan tradisi itu dimulai. Namun menurut pengamat budaya adat istiadat Mandar, jejak tradisi layangan lake diperkirakan sejak zaman suku Mandar kuno. Hal ini terbukti dengan adanya jejak layangan lake di salah satu langit-langit goa purba di Mandar. Saya berada di Mandar ini, Pak. Sejak tahun 89 saya memulai tugas saya di sini di Mandar. Dan sejak itu saya lihat, makanya saya juga tahun ini ikut dalam rangka 17 Agustus ini ikut juga meramaikan. Dilahirkan dari relasi manusia dengan alam,
Tradisi layangan lake di Mandar pun memiliki keunikannya sendiri. Selain cara memainkannya yang selalu beramai-ramai, layangan lake suku Mandar juga memiliki kekhasan yang tidak ditemukan pada layangan yang dibuat oleh suku lain di Sulawesi Barat. Beda dengan kabupaten-kabupaten lain, itu layang-layang pitu-pitu namanya. Kalau di kampung saya ada jana, kalau di Sopeng saya lihat itu pitu-pitu. Itu yang banyak kalau di daerah Bugis. Kalau di Mandar ini lain, Pak. Bahkan ada yang 8 meter. Kalau yang ada di sini paling panjang itu 3 meter sayapnya. Karena di daerah lain itu, Pak, tidak ada yang panjang sampai berapa meter. Nah, bahkan di Campalagi yang tahun kemarin itu sampai 8 meter, Pak. Kalau di daerah lain tidak ada. Kalau kayak di kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi ini tidak ada. Karena ukurannya yang besar, serta demi mengantisipasi tiupan angin timur yang kencang, layangan lake biasanya terbuat dari bambu yang diperlakukan secara khusus oleh pembuatnya. Bahan-bahan lainnya pun disesuaikan dengan rangka serta kecepatan dan kekuatan angin dari Australia. Bambu Pak dengan kayu. Kalau batangannya kayu, kalau yang ini yang di tengah, kalau itu sayap ya bambu semua. Bambu dari Nambun, dari gunung juga harus dipilih itu bambu, Pak. Dari makam juga rayap. Di atas segala bentuk, proses pembuatan hingga bahan-bahan yang harus disiapkan, layangan lake ternyata merupakan ilustrasi seorang manusia. Boleh jadi ia representasi manusia yang sedang menari dengan riang, mensyukuri hasil panen, dan siap memasuki musim baru yang akan melahirkan habitus baru. Dan tentu saja mendatangkan berkah rezeki yang baru pula. Ya, lake artinya model kayak manusia itu, Pak. Iya, lake artinya layangan yang berbentuk manusia. Termasuk paha ini, Pak. Bawa keindahan di atas. Begitulah sahabat Nusantara. Tradisi bermain layangan lake seperti mengingatkan kita bahwa jauh sebelum manusia mengenal klimatologi atau ilmu tentang seluk-beluk iklim dan cuaca, para leluhur kita telah dibekali naluri dan intuisi untuk membaca tanda-tanda alam. Dan naluri serta intuisi itu tentu saja diasah serta dipertajam oleh pengalaman mereka bersentuhan langsung dengan alam dan segala elemennya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tim Emanus TV melaporkan untuk sahabat Nusantara di seluruh Indonesia.